kalau nggak salah antara IPA 4 atau IPA 5, itu teriak satu wanita dan menangis begitu saja. Dan dibantu oleh teman-temannya, dan teman-temannya yang ketika membantu ikut juga menjerit dan juga berteriak dari satu kelas pindah ke kelas yang lain, hingga seluruh sekolah kami itu setiap siswa di kelasnya ada 1 atau 2 atau 3 bahkan lebih yang mengalami histeria atau kesurupan. Pelanggaran dalam tanda kutip di sini adalah mereka melakukan kenakalan remaja, tindakan senonoh yang dilakukan oleh beberapa oknum dan juga bisa dibilang berpacaran dalam tanda kutip yang lebih ke intensinya ke seksual gitu. Om Swastiastu, Semeton Kejar 7 dimanapun Anda berada. Kembali Bli Kejur menemani dalam obrolan Bali Niskalo. Nah, kali ini kita kembali membahas sebuah pengalaman dari seorang penyiar radio, di mana waktu dia masih sekolah pernah mengalami semua siswa di masing-masing kelas itu kesurupan, anggaplah sebagai kesurupan massal. Tapi apakah itu benar? Tentu kita akan membahas bersama teman kita yang Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Bli Kejur. Kenapa kabar? Tetap sehat dan semangat. Untuk KJR 7 ya. Ya, untuk KJR 7 kita berusaha untuk memberikan yang maksimal. Bro, sebelum ngobrol, baik. ngopi dulu. Iya. Kopi Banyuatis, kopi original Bali. Bro, ada pengalaman dari seorang penyiar radio yang pernah mengalami semua siswa kesurupan massal. Adakah seperti itu, Bro? Banyak fenomena seperti itu ya. Banyak. Nah, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Hai, kenalin, nama aku Yogi Ari dan aku profesi sebagai seorang penyiar radio di salah satu stasiun radio yang ada di Denpasar. Oke, kali ini bakalan mau cerita, sharing terkait tentang pengalaman yang pernah aku alami ketika aku masih SMA. Kurang lebih kejadiannya di tahun 2011, antara 2011 atau 2012. Ketika aku masih kelas 2 SMA saat itu. Masih semester awal kalau nggak salah ya. Jadi ceritanya ini bermula dari situasi yang sebenarnya normal-normal saja pada saat itu, tidak ada kejadian ataupun feeling-feeling yang kurang mengenakan. Semuanya berjalan lancar di pagi hari, kita sekolah dengan berbagai macam mata pelajaran di setiap kelasnya, mulai dari ada matematika, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kebetulan aku masuk ke jurusan IPA, dan di sana kita melakukan kegiatan yang masih bisa dibilang normal-normal saja. Di pagi hari kita masuk di jam 7, kemudian kita melakukan aktivitas seperti biasa di setiap kelas masing-masing. Tapi hari itu hari yang benar-benar tidak terduga. Seperti yang kita bayangkan, biasanya pagi hari kita melakukan ibadah ataupun juga sembahyang. Dan setelah sembahyang kita mulai belajar. Dan setahu aku, seingat aku, itu adalah kegiatan ketika kita setelah istirahat pertama dan kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Suasananya masih aman. Kita kebetulan kelas aku masih menunggu guru yang akan datang ke kelas untuk mengajar. Kalau nggak salah waktu itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Dan suasananya masih dalam kelas ya fine-fine aja. Tapi suatu ketika kurang tahu dari kelas mana, setahu aku tuh masih dalam jurusan IPA. Ada satu siswa yang berteriak tiba-tiba saja tanpa ada
sebab akibatnya. Jujur, waktu itu kita masih dalam satu kelas menganggap teriakan tersebut adalah teriakan yang biasa saja, karena tidak berpikir bakalan ada kejadian ini terjadi di hari yang benar-benar cerah. Seperti ada guntur ataupun juga badai di tengah siang bolong, teriakan itu susul-menyusul dari satu kelas yang menjadi pemicu berpindah ke kelas yang lainnya. Ini di luar dugaan sekali karena kejadiannya benar-benar begitu cepat. Dari kelas, kalau nggak salah antara IPA 4 atau IPA 5, itu teriak satu wanita dan menangis begitu saja. Dan dibantu oleh teman-temannya, dan teman-temannya yang ketika membantu ikut juga menjerit dan juga berteriak tanpa ada sebab dan juga akibatnya. Dan kejadian itu terus berpindah dari kelas IPA menuju kelas IPS, yang hampir semua kelas itu ada orang-orang yang berteriak, yang kita asumsikan mereka kesurupan. Kejadian ini mengingatkan kami pada situasi yang kami benar-benar tidak pikirkan sebelumnya, karena dari satu kelas pindah ke kelas yang lain hingga seluruh sekolah kami, itu setiap siswa di kelasnya ada 1 atau 2 atau 3 bahkan lebih yang mengalami histeria atau kesurupan yang membuat semua situasi kacau balau. Dari yang biasanya kondusif, ini menjadi benar-benar runyam dan semua kelas begitu saja berhambur rauh ke lapangan, termasuk juga di kelasnya aku, di kelas IPA. Aku nggak bisa sebutin kelas IPA berapa, dan di dalam kelas punku juga ada sekitaran 2 atau 3 orang itu yang mengalami hal serupa. Jadi teriak yang sampai histerias dan juga sampai menangis-nangis. Ada yang menari-nari, kemudian ada yang marah-marah, terus kemudian ada yang kayak loncat-loncat, entah aku kurang begitu paham karena kejadian ini juga cukup lama, itu sekitaran 12 tahun yang lalu, dan itu benar-benar kejadian yang kayak terjadinya begitu cepat dari kelas 1 ke kelas yang lainnya. Sampai akhirnya ada semua siswa pada keluar ke lapangan, baik di lapangannya ada di belakangan basket ataupun juga di lapangan upacara, berhamburan, dan semua guru-guru yang darinya awalnya masih ada di ruang sekolah, di ruang guru, keluar begitu saja melihat situasi apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ini adalah kesurupan massal yang dialami sekolah aku, yang benar-benar itu adalah pengalaman pertama dalam hidup aku melihat, oh ini yang namanya kesurupan yang dialami satu sekolah. Kita semua ada satu yang mengalami kesurupan ini, dia bertindak seperti penunggu di sana dan memerintahkan kita semua menuju ke Padmasana atau ruang ibadah atau tempat ibadah yang ada di sekolah kami. Kita semua disuruh digusur ke sana dan dia marah-marah kepada seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut, termasuk dengan setiap ada kelas ataupun siswa yang melewat atau menghampiri mereka, menghampiri lelaki ini yang mengalami kesurupan, itu disuruh untuk duduk dan juga menyembahnya. Kita pun juga agak sedikit bingung, tapi kami semua, seluruh sekolah itu mengikuti apa perintahnya, karena kami disuruh ke daerah Padmasana. Saat itu guru mencoba untuk membantu bagaimana menenangkan seluruh siswa yang ada di sana, tapi sayangnya situasi sudah tidak kondusif lagi. Semua kejadian itu masih membuat siswa-siswa itu masih berteriak-teriak, dan bahkan ada yang meminta dupa, meminta sesajen, dan juga meminta banyak hal yang di luar kemampuan kita pada saat itu. Kayak misalnya meminta jajan yang bisa dibilang jajannya itu tidak ada di sekolah kami. Terus ada yang meminta cemilan, minta permen, bahkan ada yang minta dupa untuk dimakan. Ada beberapa siswa juga yang memakan kayak canang yang sudah diberikan, kemudian memakan dupa juga. Sampai akhirnya kita semua sudah seluruh siswa yang masih sadar itu berkumpul di Padmasana dan diceritakanlah di sini mengapa situasi itu bisa terjadi.
Siswa-siswa yang ada di sekolah kami melakukan sedikit tindakan pelanggaran. Pelanggaran dalam tanda kutip di sini adalah mereka melakukan kenakalan remaja, tindakan senonoh yang dilakukan oleh beberapa oknum ketika sekolah sudah selesai. Jadi mereka masih diam di kelas mereka dan melakukan tindakan yang kurang baik ataupun juga bisa dibilang berpacaran dalam tanda kutip yang lebih ke intensinya ke seksual gitu. Dan di sana penunggu yang ada di sana merasa kurang nyaman dengan kejadian tersebut. Akibatnya penunggu di sana merasa tidak nyaman dan merasa tempatnya sudah dikotori atau sudah dirusak oleh beberapa oknum tersebut. Dan itu yang membuat penunggu yang ada di sekolah kami ataupun juga yang merasa disucikan di sana itu mengamuk dan ingin meminta seluruh warga yang ada di sekolah tersebut meminta maaf. Tidak serta-merta bisa selesai begitu saja, karena walaupun kita sudah berusaha untuk meminta maaf, yaitu melakukan prosesi mencaru, bahkan setelah kejadian kesurupan massal tersebut, masih ada beberapa kejadian-kejadian yang bisa dibilang mengganjal. Ada beberapa siswa yang masih merasakan histeria ataupun juga 2 hari setelah kejadian kesurupan massal, di mana kita setelah masuk ke Padma itu kita dipulangkan semuanya siswa tersebut dan masuk kembali di hari esoknya. Bahkan sehari 2 hari itu masih ada sensasi yang bisa dibilang bikin bulu kuduk merinding dan situasinya masih bisa dibilang kurang aman. Seminggu kemudian kami melakukan mencaru massal dan kami melakukan persembahyangan bersama dengan seluruh warga di sana. Dan namun walaupun sudah dilakukan tidak bisa selesai begitu saja. Sampai mencaru pun jadi kayak nggak tahu kita siapa itu tuh penunggu atau bukan di sana ataupun siapa yang ada di sana. Terus sampai akhirnya apakah itu sebenarnya memang benar-benar penunggu yang ada di sana ataupun juga adalah sosok yang datang ke sekolah kami merasa terganggu dengan siswa yang melakukan aktivitas yang kurang senonoh tersebut gitu. Jadi kalau untuk sosok besar atau lain sebagainya kami tidak melihatnya, tapi yang menariknya itu adalah ketika mereka teriak-teriak tapi mereka juga sambil menari dan menarinya itu sambil loncat-loncat juga seperti kayak kalau istilahnya mungkin Lea ataupun juga Rangde yang ada di sana gitu. Terus kemudian ada juga kayak yang siswa yang seperti memang penunggu yang sudah lama di sana yang sambil sisir-sisir rambutnya, kemudian ngerasa kayak punya rambut panjang padahal sebenarnya ya rambutnya pendek kayak gitu. Terus kemudian yang nangis, merasa kayak sedih gitu melihat siswa-siswanya kenapa bisa seperti itu dan ya bisa dibilang itu banyak sosok sih sebenarnya yang tiba-tiba muncul datang ke sekolah kami. Dan yang paling berkesan itu adalah siswa yang laki-laki ini yang kesurupan, dia kayak merasa memiliki super power atau kekuatan yang bisa memerintah semua karena dia seperti yang menjadi raja di sana. Jadi sosok yang memang pemilik tempat tersebut gitu, sehingga merasa tidak nyaman dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang sudah melakukan kegiatan kurang senonoh itu. Oke. Saat itu sebenarnya agak sedikit panik ya, karena teman di satu kelas pun juga merasakan kayak misalnya mereka lagi nangis, kemudian teriak-teriak, yang bantu pun juga ikutan nangis gitu. Jadi momennya itu kayak kita bingung harus seperti apa gitu, karena bisa dibilang situasinya itu bikin kita ini harusnya seperti apa, ditirtain kah atau dikasih sajen kah atau ditenangkan begitu saja. Jadi kita nggak tahu harus berbuat apa sampai akhirnya yang laki-laki yang kesurupan ini yang merasa dia yang punya tempat tersebut menyuruh kami ke Tirta dan seluruh siswa yang kesurupan itu dibawa ke sana dan diketisin sama Tirta dan mereka kembali sadar gitu. Masih ada hal yang kurang nyaman dan kami pun juga masih belum tahu siapa siswa tersebut, yang oknum tersebut yang
melakukan kegiatan kurang senonoh di sekolah, karena dianggap sekolah itu adalah tempat untuk melakukan pendidikan, tapi dirusak begitu saja dengan aktivitas yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di sana. Dan guru-guru meminta untuk seluruh siswa lebih bertindak lebih baik lagi dalam melakukan tindakan ketika masih di sekolah. Dan juga tentunya sekolah menjadi diperketat, setiap kelas dicek satu persatu sama Satpam, dan setelah kegiatan Mecaru tersebut pun juga masih ada beberapa siswa yang kurang nyaman ataupun juga merasa masih diganggu oleh beberapa penunggu yang ada di sana, dan sampai saat ini pun berlanjut tanpa ada lagi kelanjutan dari cerita tersebut. Dan kita menganggap semuanya itu adalah satu fenomena yang di luar pikiran ataupun juga di luar dari apa yang kita harapkan ataupun juga ekspektasi, sehingga bisa terjadi. Dan kesurupan massal ini menjadi momen di mana kita bisa berpikir lagi kalau sebenarnya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sembarangan di suatu tempat tersebut. Itu sih yang bisa aku ceritakan terkait tentang kisah kesurupan massal yang pernah aku alami ketika aku masih sekolah di sekolah aku saat di tahun 2011 lalu. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Nah, tadi kan pengalamannya dari Yogi Ari, penyiar radio, salah satu radio lah, Iya. dia bilang begitu. Dia mengalami kesurupan massal, dan ada salah seorang siswinya itu merasa sebagai bosnya lah, dibilang bosnya sebagai rajanya ataupun sebagai penunggu di sana yang mengajak semua orang untuk sembahyang, kemudian minta ini, minta itu yang susah-susah. Kemudian diceritakan tadi kan teriakan itu bersaut dari kelas ini, kemudian kelas sana ikut, sehingga menjadi total semua masing-masing kelas itu ada lebih dari satu orang untuk berteriak-teriak histeris itu. Itu kerawan atau gimana? Kerangsukan atau gimana, bro? Sebenarnya? Apakah itu kesurupan? Atau ada yang mengganggu mungkin? ada kena apa itu? Bebainan gitu ya, karena teriak ya, teriak. Bahkan, nah ini fenomena ini kan paling banyak terjadi kira-kira 10 tahunan yang lalu ya, mulai 10 tahun yang lalu, dan kita lihat kenapa fenomena kesurupan massalnya banyak terjadi pada siswa ya, pada siswa, dan kemudian kenapa tidak pada orang dewasa? Ya, dewasa ataupun lain-lainnya ya. Kebanyakan pasti pada siswa dan sering terjadi pada sekolah ya. Nah, fenomena seperti ini banyak terjadi ini. Nah, apakah itu terkena gangguan magis atau dirangsuki makhluk halus atau terkena ilmu hitam ataupun lain. Nah, sepanjang pengamatan saya dan pernah langsung terjun melihatnya itu, kemudian kita lihat pilah-pilah apakah ini perbuatan makhluk halus, apakah ini ada unsur energi negatif yang mengenai tubuh siswa tersebut, ternyata tidak ya. Karena ini sangat berkaitan dengan faktor psikologis atau faktor kejiwaan siswa biasanya. Tadi kan disebutkan penyebabnya ada beberapa orang siswa melakukan hal yang tidak senonoh lah di dalam itu, sehingga penunggunya merasa tidak nyaman. Apa itu berpengaruh seperti itu? Tadi kan dibilang hal yang tidak senonoh dilakukan siswa. Kan ini menjadi pergunjingan di antara siswa-siswa. Nah, kemudian kan di antara sekian ratus siswa itu pasti ada yang pikirnya kalut ya. Entah itu kalut, ini faktor dalam ya.
faktor internal dari tubuh siswa tersebut, entah dia berteman baik ataupun tidak berteman baik, itu kan cuma sebagai awal sebagai cerita aja. Nah, tapi kan sebenarnya siapa yang duluan kesurupan, teriak-teriak ataupun in trance kan kita bukan orang yang melakukan hal tersebut, dia pasti orang lain yang kesurupan kan, sehingga yang kesurupan ini bisa jadi hal-hal tidak senonoh dipakai sebagai jembatan emosionalnya dia untuk melampiaskan emosional yang tidak terungkapkan, yang entah dia takut belajar, entah dia takut pada gurunya, ya. Dan banyak faktor dari dalam tubuhnya, dari tubuh sendiri ya, sehingga itu meluapkan emosional tidak terbendung sehingga dia berteriak-teriak, kemudian seperti kesurupan dan kemudian dilihat oleh teman-teman lainnya, bahkan di antara sekian puluh orang pasti ada sama gangguan emosional yang dialami oleh siswa tersebut, entah dia pelajaran di rumah, entah dia di sekolah kan gitu ya. Itu yang menjadi penyebabnya, sehingga dia ketika dia melihat orang yang kesurupan, dia ingin ikut dia meluapkan emosional yang tertahan, sehingga inilah yang menyambung menjadi banyak ya, sehingga kesurupan ini dia menjadi banyak di sekolah tersebut. Tapi tidak 100% ya, mungkin 10%, 5% gitu. 5% dari jumlah siswa, tapi kan karena banyak ya dianggap massal. Tadi berarti yang lebih banyak mempengaruhi itu faktor psikologisnya, faktor kejiwaan seorang ini, sehingga dia ya secara kedekatan hipnotis lah, menghipnotis diri sendiri dan terhipnotis teman-temannya, ini menjadi faktor utama dari kesurupan massal tersebut. Itu bisa berpengaruh pada yang lain berarti, Bro? Bisa pengaruh. Yang kebetulan satu jiwa atau mungkin satu sinyal, satu permasalahan. Karena beban pikiran, beban emosional tidak bisa dia luapkan, sehingga saat melihat temannya seperti itu, dia ingin di alam bawah sadarnya ingin dia meluapkan emosionalnya seperti kesurupan tersebut. Mengapa dia bisa minta hal-hal yang susah, misalnya kue ini, padahal itu susah dicari. Ya. Biasanya orang yang menjadi leadernya, menjadi bosnya, berani bilang 99% tidak kesurupan. Oh gitu ya? Ya, karena itu dia masih sadar, tapi ngai-ngai lah. Iya. Dibuat-buat, sehingga dia masih dia seperti orang kesurupan, cuma dia ingin menampilkan pribadinya, ngalih nama lagi. Begitulah modelnya, sehingga dia ingin meminta ini, minta itu atas nama, iya betul sekali, mengatasnamakan alam gaib ya. Ini yang menyakiti, ini yang menyebabkan ini, ya benar tidak ada. Berarti dia ingin menunjukkan juga bahwa konsep ketuhanan cukup tinggi di dalam dirinya, berarti gitu. Nah, tadi kan disebutkan juga bahwa setelah peristiwa itu beberapa hari masih terus ada yang kesurupan itu, sampai beberapa lama itu tidak bisa hilang-hilang. Betul sekali. Apa nyebabin, Bro? Karena faktor psikologisnya masih tetap dia terpancing keluar ya. Walaupun nanti disembuhkan secara spiritual, kalau masih emosional masih terpancing keluar ya tetap saja ya. Karena dengan begitu dia merasakan, setelah kesurupan itu dia merasakan lega, lebih plong kan. Betul gitu. Sekali. Tidak masuk sekolah. Kan itu diutamakan. Nah, Bro, mengapa siswa tadi, apakah ada pengaruhnya bahwa tugas-tugas di sekolah terlalu banyak mungkin di zaman pendidikan sekarang? Betul kan sekali. Siswa itu udah penuh dengan tugas-tugas. Apa ada pengaruhnya, Bro? Pengaruh sekali, beban-beban dari pikiran, entah dia tugas, entah dia takut pada satu pelajaran, entah dia takut pada seorang guru ataupun berapa gurunya, ataupun dia tertekan di sekolah, itu menjadi penyebab utama ya. Kenapa orang yang saat dia pesta-pesta hura-hura tidak ada kesurupan? Nah, kan tanda tanya ya. Ketika dia memegang uang banyak ataupun sedang makan-makan tidak kesurupan kan, itu makanya faktor psikologis yang lebih banyak muncul pada kesurupan massal di sekolah tersebut. Nah, Bro, satu lagi pertanyaan ini mungkin
dia kan lama tidak hilang pengaruh daripada itu. Iya. Sebenarnya ada nggak caranya biar bisa cepat teratasi itu? Misalnya ada punya pembersihan apa gitu bro? Atau apa? Memang itu karena murni psikologi harus ditangani secara medis atau Ya, gimana bro? karena keserupan massal yang pernah saya tangani sendiri ya, saya tangani itu kita kedepankan konsep psikologisnya, penanganan psikologisnya dengan Pendekatan ya, gitu ya. dengan hipnoterapi ya, dengan hipnoterapi di mana kita gali di mana dia alam bawah sadarnya yang menyebabkan hal-hal kesurupan tersebut, sehingga dia akan menjelaskan kepada kita, oh ini sebenarnya ini dia akan terus terang mengatakan pada kita, oh ini loh saya penyebab kesurupan tersebut, oh ini saya ikut gitu. Maka di sana saya tahu bahwa lebih banyak kesurupan massal tersebut disebabkan oleh ketakutan ataupun gangguan kejiwaan pada si anak. Ya. Berarti itu bisa dilakukan dengan hipnotis berarti? Betul, hipnoterapi ya, ataupun memperbaiki kejiwaannya dia. Ya, karena kan ini perlu pendekatan secara hati dari hati ke hati ya, sehingga kita bisa mengorek keterangannya, kemudian apa yang menjadi beban pikirannya, ketakutannya dia, sehingga itu yang kita perbaiki. Nah, bro, satu lagi pertanyaan terakhir nih bro, gimana caranya biar siswa itu tidak mengalami kesurupan massal seperti itu? Mungkin apa yang perlu ditanamkan pada siswa biar tidak terinspirasi menjadi kesurupan atau kerauhan massal? Tidak bisa kita lakukan protek ya, ataupun pada setiap orang siswa, karena ini kan siswanya banyak. Kecuali siswanya ada 10 orang, mungkin kita tanamkan persatu dari sugesti ataupun alam bawah sadarnya untuk tetap tenang atau gimana, tapi sekian ratus orang tidak mungkin kan, sehingga ada aja nanti di antara sekian ratus orang, anggaplah kalau kita sudah memprotek alam bawah sadarnya pada orang yang sering kesurupan dan kemudian sudah sembuh, mungkin yang lainnya belum sembuh ya. Itu masalahnya. Iya. Jadi tetap adalah itu dari kejiwaan dulu yang psikologisnya. Lebih baik para siswa itu ya healing lah. Healing kemudian ya dengan sembahyang, ya dengan memanfaatkan waktu untuk olahraga, kemudian positif ya. Jadi seperti itu teman-teman Kejar 7, apa yang dialami oleh teman kita yaitu Yogi Ari bersama teman-temannya yang mengalami kesurupan massal, itu sudah dijelaskan sedikit oleh Bro Yudi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bro, terima kasih sudah kita ajak membahas tentang topik kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik yang lain. Betul. Karena waktu sudah cukup, kita akhiri sampai di sini Bro dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.